kita di dalam rangka nasihat Lebaran. Nasihat Lebaran ya. Boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kepada Nabi besar kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dibagi kita kekuatan dan kesehatan dapat menjalani ibadah puasa sampai Lebaran. Mudah-mudahan saudara mara kita yang ada di muka bumi ini, bagi kaum Islam, saya mengucapkan ribuan terima kasih dapat menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan tak lupa juga, oleh kerana puasa kita pun sudah habis, bulan Ramadan kita ini sudah menyampai separuh Lebaran. Saya ucapkan kepada saudara mara, bapak-bapak, datuk-datuk, datin-datin, dan juga ibu-ibu, adik-adik sekalian, dan tak lupa juga kepada peminat saya yang menonton video ini. Saya menghimbaukan sekali lagi, habis bulan puasa, habis Lebaran ini, jangan lupa seperti kita menjalani amal ibadah. Dan juga kalau pendapat saya, usia kita sudah melanjut, dan juga dunia kita ni sudah tua. Daripada itulah bencana bermacam-macam diturunkan oleh Allah SWT. Dengan tingkah laku kita, dengan kesalahan kita, Allah itu menegur. Tidak seperti kita ini dibagikan sakit, bencana bermacam-macam. Jadi daripada itulah saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada orang tua yang saya tuakan, kepada ibu-ibu, adik-adik, saudara mara sekalian. Mulai dari sekarang, daripada tahun yang kita jalani 1444 Hijrah, jangan sampai kita kotori lagi, malahkan kita bersihkan lagi, kita mantapkan lagi. Di dalam tahun ini kita buat baik, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Penyakit pening kita akan dikurangkan dia, dan juga musibah akan dikurangkan dia, akan ditarikkan dia. Sebab di zaman sekarang ini yang dah kita lalui, kebanyakan itulah sudah tak kenalkan diri sendiri, apalagi tak kenal kepada Allah SWT. Jadi kalau dapat sudah kita jalani ini, supaya kita kenalkan diri sendiri, kenal yang menciptakan kita ni siapa. Tidak lain, tidak bukan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dah jauh saya berjalan, dan dah jauh juga saya mencari pengalaman kepada saudara mara kita ini, baik lelaki atau perempuan. Tapi saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya ini cuma hanya mengeluarkan pendapat. Saya tidak menyalah. Kalau dapat kita sendiri koreksilah diri kita sendiri sebaik mungkin. Sebab yang saya katakan tadi, saya sudah jauh perjalanan, sudah jauh saya ambil pengalaman. Banyak salah diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Dan juga
ini pendapat saya, nasihat saya kepada terutama ibu-ibu kita yang sudah menjalani bertahun-tahun berumah tangga. Jangan kata orang ni seperti air di daun keladi, pepatah kata orang Melayu. Jadi kita saling menjaga di dalam rumah tangga kita, anak isteri kita. Kita ikutlah dengan perintah Allah. Kita berbuatlah bertanggungjawab apa yang diadakan Allah di dalam kitab. Jangan sampai lesih daripada itu. Dan juga kebanyakan saya melihat kaum perempuan banyak menyalahkan kaum laki-laki. Kaum laki-laki ini maaf belum kata sama dengan binatang. Ismi binatang itu ada. Jadi kita dinamakan bertanggungjawab di rumah tangga kita. Selalunya laki-laki ini kahwin 2-3, saya pun tidak menyalah. Kenapa? Karena dia rasa kurang kasih sayang, kurang kemesraan, tidak seperti kita baru kahwin, baru anak 1, anak 2. Kebanyakan ibu-ibu ini apabila sudah anak 2-3 sudah kurang kasih sayang terhadap suaminya tadi. Dan juga perjalanan sudah saya tengok, dah saya alami. Ada seperti kawan saya, dia kahwin lagi, sedang isteri ada kahwin lagi. Apa kata si isteri tadi? Suaminya gatal, tidak cukup makan satu. Jadi saya kaji halus-halus, suaminya tak salah, isteri dia yang salah. Kenapa? Karena memang kalau kita kaji sepintas lalu, ke dalam kita berumah tangga, kemesraan itu memang lebih perempuan daripada laki. Tapi kalau sudah menjalani, laki itu hanya sedikit, perempuan lebih banyak. Tapi kenapa bisa terbalik? Lebih laki daripada isteri. Dinamakan kita berjanji kepada Allah SWT, sedangkan kita melapaskan ayat suci Al-Quran. Itulah perkataan Allah, kita berjanji, kenapa kita ubah? Kita bertanggung jawab apa juga segi. Si suami bertanggung jawab kepada isteri dan anak dia, makan minum, pakai patut, semua diadakan. Si isteri bertanggung jawab kepada suami, menjaga nafkah zahir dan batin. Kebanyakan apabila sudah mengalami 2-3 anak, si isteri sudah mengurangi tanggung jawab dia. Zahir dijalani, batin kurang dijalani. Dinamakan manusia, kalau sudah tidak perlu itu lagi dia nak mati. Kalau dia masih hidup, dia masih perlu, masih mencari kemesraan hidup di dalam rumah tangga. Contoh seperti kawan saya yang saya alami. Dia kerja, hidup berdagang. Bahwasanya dia mempertahankan tak mau kahwin lagi. Tetapi oleh kerana dia pulang ke rumah meminta nafkah, si isteri ini kata orang ini sibuk, malahkan marah pula lagi. Boleh kita tidak mau ngasih, kita bagi dengan lembut, dengan kata sopan, jangan sampai tersinggung. Dia bisa maklum. Ini kawan nak minta, kamu nak mau itu aja. Beras tak ada, kopi tak ada, kamu pikir. Itu tidak boleh perkataan agak kasar. Dan juga
kalau pengaji saya, kalau kita nih contoh aja perut kita kampung tengah nih, kita makan. Kalau perut kita dah lapar, nasi basi pun habis kita makan. Tapi kalau kita kenyang, walaupun nasi itu biryani sekalipun kita tak mau makan karena kenyang. Sama juga dengan Mekah batin tadi. Dilihat kata orang ini, cewek lewat, istri orang lewat, dia sudah terpikat, karena dia lapar. Kalau dia kenyang ditakkan, sebab barang itu sama semua. Tidak ada beda dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada itulah banyak kesilapan kita salah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, peraturan ini tadi kita mengabaikan. Jadi kalau dapat ke depannya saya harapkan baik laki baik perempuan itu lebih mantap. Ya dah kita jalani 1 bulan berpuasa, setengah bulan ini lebaran. Jadi di dalam 2 bulan tu bulan baik, hari baik, bulan masih diterima oleh Allah SWT, amal ibadah kita yang terbagus. Saya harap kepada peminat saya, kawan-kawan saya, sesama agama ataupun lain agama bisa memahamilah. Agama itu sama, peraturannya sama. Salah tetap salah. Kita mudah-mudahan bencana di tahun ke depan mungkin dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua adanya itu kesilapan kita semua, kita tidak menyadari dengan apanya ada isi alam semesta yang kita pandang dengan mata kepala kita sendiri. Kebanyakan kita sendiri yang silap. Itulah kata saya tadi. Daripada kita dalam satu rumah, dalam rumah sampai keluar rumah, kita jagalah tata tertib, sopan santun, budi pekerti, salah benar, halal haram yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tu kita hayatilah. Janganlah kita yang salah tu kita benarkan, yang tak bagus kita baguskan. Itu akhirnya mengusakkan diri itu sendiri, mengusakkan kawan-kawan yang ramai. Kawan-kawan yang tidak berusaha terlibat oleh kerana kita. Allah tu seperti tidak mungkin di alam dunia ni satu yang salah, satu dihukum. Tapi kalau Allah dia tidak pilih. Kalau di dalam satu kampung itu salah, seorang berbuat, satu kampung yang kena. Jadi kalau dapat tu kita saling menjaga, karena kita tadi kawan-kawan terkena semua. Jadi kita atasilah lebih bagus, lebih molek, lebih mantap. Kata zaman sekarang ini zaman kemajuan, zaman teknologi. Mungkin lebih panjang, lebih mantap pengalaman, ilmu pengetahuan dari dulu sampai sekarang. Kenapa bisa rosak sekarang daripada dulu? Sedangkan dulu itu zaman tidak maju. Zaman orang tak banyak pandai. Tapi alhamdulillah masih megang amanah Allah. Sekarang ini kalau saya tengok di zaman kemajuan, zaman teknologi, zaman keiniahan, zaman canggih, makin rosak. Makin tidak percaya dengan Allah, makin melanggar perintah Allah. Saya harap kepada kawan-kawan, saudara mara, saya mohon maaf sebesar-besarnya saya menyusun jari 10, saya tidak menyinggungkan sesiapa. Supaya saya cerita ni untuk memperbaguskan diri kita sendiri. Tak ada siapa yang dapat nak membaguskan kecuali kita. Jadi saya tak pilih apa ju segi suku agama, suku bangsa. Kita jagalah diri kita sendiri. Sewaktu kita diambil oleh Allah SWT, tak ada siapa yang dapat menolong kecuali kita sendiri. Jadi kita jagalah amanah Allah tadi.
sesuai dengan pengetahuan kita, pengalaman kita, dengan pelajaran kita. Sebab dinamakan agama itu cukup bagus, cukup mulia, cukup indah. Sebab diadakan oleh Allah SWT itu pegangan kepada hamba dia, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Jangan salah kita bawa. Kita peganglah apa yang diperintah oleh Allah. Mudah-mudahan dunia kita ini dah tu mungkin jadi muda, rezeki yang kurang mungkin ditambah oleh Allah SWT, musibah mungkin ditarikkan oleh Allah SWT. Kenapa? Kena kita sadar, kita insaf. Jadi habisnya tahun ini, bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat mengoreksikan diri kita sendiri. Kalau dapat yang lebih bagus, saya harapkan semua pada peminat saya, bagi umat Islam, umat Buddha, umat Hindu, umat Kristen, tidak boleh kita menyalahkan satu sama lain. Perjalanan itu sama. Jadi percayalah, peganglah ya masing-masing, agama masing-masing. Yang penting kita mengikutkan perintah Allah. Kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Mudah-mudahan itulah kata saya tadi, musibah tempat kita mungkin dikurangi dia, rezeki mungkin diturunkan dia. Kenapa? Allah tu senang. Sekarang ini Allah tu dah hampir murka, belum murka lagi, hampir murka. Kita sudah merasakan pahit maunya tadi, susah senangnya tadi. Jangan mengatakan Tuhan itu tak ada. Ada juga saya terdengar di dalam handphone yang menciptakan Tuhan itu siapa. Itu semua rahsia Allah. Awak tu bawah daripada Tuhan. Awak dibikin oleh Tuhan. Awak nak ngambil pangkal daripada Tuhan. Ini bagi saya ni, kalau pemerintah di atas dunia ni orang sudah dahaka, sudah tak percayakan diri sendiri, apalagi yang lain. Diri sendiri pula tidak percaya. Kalau dapat tu janganlah kita pakai cara seperti itu. Kita boleh pandai, boleh cari pengetahuan, boleh cari ilmu pengetahuan, cari pengalaman. Tapi jangan sampai merosakkan diri kita sendiri. Itu yang saya cakap tadi itu, kalau seperti itu dah merosakkan diri sendiri. Diri sendiri pula tak kenal, apalagi nak kenal orang lain. Diri sendiri tak terjaga, apalagi nak jaga orang lain. Jadi bahawasanya yang dikatakan orang tu lagi dulu dinamakan Serani Yahudi, inilah orang dia. Orang serupa tak ada pegangan, orang serupa tak ada agama. Jangan kita mengata orang barat, orang apa itu Serani Yahudi. Kita sendiri ni kalau korang bawa jadi Serani Yahudi. Kenapa? Kena tak percaya diri sendiri, apalagi kepada Allah SWT, apalagi kepada malaikat, apalagi kepada Nabi, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Kita sendiri pula tak tahu. Jadi siapa Tuhan kita? Siapa kita? Jadi itulah dinamakan, kalau bagi saya sekali Yahudi. Kalau dapat, saya harap daripada tahun ini ke depannya kita jalan yang lebih yang terbaik, lebih yang terbagus untuk menjalani perintah Allah SWT tadi. Jadi musibah akan dikurangkan dia. Contoh sekarang panas sudah tidak menentu lagi. Jam 9 seperti sudah jam 1 dia punya panas. Itu semua olah kita sendiri, bukan daripada Allah. Dengan tabiat kauli pe'li kita tadi, salah yang kita jalani, hukuman yang kita dapat. Jadi kalau pengaji saya, apa yang terjadi di alam semesta ini olah kita sendiri semua. Kita sudah tak percaya kebesaran Allah tadi, kita sudah tidak percaya kebesaran Nabi tadi,
kita sudah tidak percaya kebesaran datuk nenek kita. Berarti kita inilah hebat, kita inilah pandai, kita inilah istimewa, kita ini yang boleh. Jadi kalau dapat jiwa ini janganlah dipakai. Ini sama juga, mohon maaf sebesar-besarnya. Sama dengan binatang, orang tak punya akal. Akal ada tapi tak dapat dipakai. Tapi kalau manusia ini akal bisa dipakai. Kalau binatang bukan tak ada akal, tapi tak dapat nak dipakai. Dia ikut kata dia aja. Jadi jangan sampai kita disamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan binatang. Itu saja pesan saya di pada bulan Ramadan ini. Salah dan silap. Bulan Idul Fitri. Bulan Idul Fitri. Bulan Syawal. Bulan Syawal. Salah dan silap saya mohon maaf sebesar-besarnya, zahir dan batin. Inilah saja untuk sementara saya kata ini berpesan kepada saudara rumah kita. Mudah-mudahan besok lusa ada lagi pesan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.